Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mirza. Bapak itu kalau nggak salah tahun masuk itu tahun 2010. SMK Mardika itu berdiri tahun 2009. Bapak itu masuk 2010 sebagai guru honorer. Alhamdulillah sampai sekarang 2021 ya, alhamdulillah dipercaya sama kepala sekolah dan juga yayasan, sehingga Bapak menjadi kepala program teknik mesin sampai sekarang. Ya mungkin kalau teman-teman atau mungkin adik-adik anak sekolah gitu ya, jadi kalau banyak baru tahu itu mesin itu yang kita apa itu ya mesin mobil gitu ya, mesin sepeda motor. Tapi kalau yang jurusan teknik mesin yang ada di SMK Mardika itu teknik mesin bubut. Mesin bubut itu yang membuat spare part yang berbentuk lingkaran. Jadi seperti ini, mungkin nanti Bapak kasih tahu ini yang melingkar itu harus dikerjakan di mesin bubut. Mesin press itu yang digunakan untuk membuat segi-segi kotak ya, mungkin dari besi atau dari kayu atau dari plastik itu bisa. Terus kemudian ada mesin gerinda. Mesin gerinda itu supaya permukaan itu halus. Nah, itu mesin gerinda yang kita cari di teknik mesin. Terus kemudian di teknik mesin juga diajarin belajar di komputer. Nah, mungkin komputer di sekitar sini juga ada komputer itu menggambar benda-benda yang akan dikerjakan. Jadi sebelum benda dikerjakan di mesin itu digambar dulu. Kalau dulu itu menggambar dengan tangan ya, sekarang sudah menggunakan sistem komputer. Jadi tinggal anak-anak kalau belajar di sekolah Mardika itu tinggal harus tahu proses pembuatan gambar teknik itu dari tangan ke komputer. Terus sekarang ada teknologi yang lebih canggih yang dimiliki oleh Mardika, yaitu mesin CNC yang digerakkan dengan sistem robot. Nah, mungkin nanti kalau anak-anak pengen sekolah di sini itu bisa belajar di teknik mesin. Seperti contoh Bapak ini sudah ada di sini contoh. Ini kita pernah bikin latihan untuk simbol-simbol punya mobil. Terus kemudian untuk cetakan anak-anak mungkin teman-teman atau mungkin rekan-rekan itu semua produk yang ada itu pasti dicetak. Nah, cetaknya itu membuat mal dulu. Nah, ceritanya membuat mal dulu. Nah, contohnya mal ini. Kalau kita lihat gambar ini, itu kita latihan anak-anak membuat pistol ya. Jadi pistol itu nggak taunya dicetak. Termasuk mobil itu platnya, bodinya, terus anak-anak juga tahu HP, itu semua harus dibikin mal dulu, dicetak dulu. Nah, inilah teknik mesin yang susahnya di sini. Sehingga kalau malnya sudah bagus, itu mau produksi berapa ratus, berapa ribu itu cuma satu. Salah satunya juga kita diajarin membuat palu ya. Sederhana sekali, tapi ini menumbuhkan jiwa kreativitas. Palu ini juga dari tangkainya kayu, terus ada juga tangkainya besi. Termasuk produk-produk mungkin anak-anak atau teman-teman ya, rekan-rekan sudah tahu lah ini roda pagar yang sering kita pakai. Jadi kalau anak siswa sekolah di teknik mesin itu rumahnya rusak, pagarnya rusak, nah kita bisa bikin sendiri, nggak usah beli. Ya itu salah satu. Terus ada lagi ini yang produk baru. Jadi mungkin ini sangat kita memberikan apresiasi kepada tukang bangunan ya. Jadi bangunan kita bikin ini lot ini bagus nih, mencari kelurusan. Nah, ini namanya lot bangunan ya. Ini bisa dipakai anak-anak juga harus bikin gini, bagus nih. Dan nanti kita harus bisa dijual ya. Mungkin kalau lebih spesifik lagi itu kita pernah bikin mobil namanya mobil Maya. Kita pernah bikin, itu yang bikin teknik mesin, mulai rangkanya, mulai ngelasnya. Jadi tidak serta-merta teknik mesin itu untuk industri, tapi juga untuk otomotif.
salah satunya membuat mold itu teknik mesin juga harus bisa, sehingga teknik otomotif tinggal pakai, dan bahkan banyak peralatan untuk industri. Sebetulnya Bapak harus mengucapkan terima kasih dulu pada yayasan dan juga Pak Sekolah. Sampai detik ini dari 2019 sampai tahun 2001 itu teknik mesin sudah cukup menguasai segala materi pembelajaran, yaitu fasilitas praktek kepada anak-anak sampai tingkat yang tanda kutip itu canggih ya. Jadi mungkin kita juga punya mesin CNC itu harganya itu 1,4 M baru, itu CNC milling aja. Tapi kalau yang CNC bubut itu 340 juta. Jadi kalau mainnya kita bayangin, dari dulu sekolah itu tidak bisa beli baru, tapi belinya bekas. Itu harganya 900, jadi 1,4 belinya 900, dan alhamdulillah anak-anak bisa maju dan posisi sampai sekarang bisa. Nah, fasilitas yang kita gunakan itulah mestinya kita dukung support kepala sekolah dan juga yayasan, sehingga anak-anak bisa belajar dengan fasilitas yang tanda kutip bagus atau canggih. Karena dunia pendidikan di kita SMK Merdeka Jurusan Teknik Mesin itu salah satunya pernah ikut event dalam pameran teknologi tepat guna yang diadakan di provinsi maupun di KBP. Alhamdulillah kita 3 kali ikut, 2 kali itu kita menang sebagai peserta yang terbaik nomor 3. Prestasi siswa kami itu sudah pernah dari 2012 itu kita pernah ikut event tingkat KBP. Alhamdulillah meraih juara ketiga. Itu start awal untuk lomba teknik mesin itu tahun 2012 kita juara ketiga. Dan sampai sekarang setiap diadakan lomba, ada mesin bubut, ada mesin fris, ada mesin CNC, ada teknik gambar, itu dilombakan di tingkat KBP. Alhamdulillah pasti juara pertama, tidak juara ketiga lagi. Dan 2018 itu pernah juara ketiga tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi setapak lebih lagi naik dari juara 3 ke juara 1 itu kalau kita sudah juara 1 itu ke tingkat nasional. Sehingga Bapak berdoa prestasi ini kita pupuk supaya kita meraih sampai ke juara tingkat nasional. Hampir 70% itu terserap di industri, di lingkungan kita adalah lingkungan industri. Jadi di kanan, kiri, depan, belakang itu semua pabrik. Itu kan nggak sah 70% itu siswa terserap dari industri. Contoh kecil ada di Medion, Ateja, terus Sentra Teksindo, bahkan di Indofood, Ulta, dan lain sebagainya. Ada anak yang belajar khusus untuk las, jadi kita belajar juga las listrik, las asitilin. Jadi setelah keluar dari sekolah, dia bertekad untuk ingin punya perusahaan, yaitu bengkel. Ya bengkel itu seperti bikin pagar, bikin tralis dan sebagainya. Ya tidak menutup kemungkinan ada anak-anak kita juga luar biasa di luar jurusan teknik. Tapi paling tidak anak punya jiwa untuk mempelajari teknik mesin bisa diterapkan di wirausaha. Dan memang awalnya di sini Merdeka itu berdirinya otomotif dulu, teknik mesin belum ada. Tapi setelah berpikir yayasan itu menganalisa bahwa lingkungan sekitar sekolah itu banyak industri. Setelah Bapak juga belum masuk, dari dulu setelah dia masuk memang dari batu jajar kemarin itu ada industri 1, industri 2, jadi pokoknya di sini banyak industri. Nah sehingga kepala sekolah yayasan itu mau mendirikan jurusan teknik mesin. Selain itu juga yayasan itu punya wirausaha dalam bidang pemesinan, ya mesin bubut, mesin fris, mesin CNC itu ada di Cikarang. Jadi salah satunya nanti kalau maunya mendirikan sekolah, jadi siswa untuk PKL, untuk bekerja bisa ditampung di
salah satunya di Cikarang. Jadi, mimpinya kepala yayasan, ketua yayasan itu supaya tersalurkan anak-anak setelah lulus. Setelah kita lihat datanya, hampir 70% itu terserap di lingkungan industri. Jadi hampir penuh sama anak Merdeka. Ya, artinya Merdeka di lingkungan industri bagus. 2009 ya, 2009 itu kita punya satu kelas dan punya mesin bubut cuma 2, dan 2 itu kecil. Terus kemudian mesin presnya disumbang sama Cikarang, dikasih 1, jadi punya mesin bubut 2, mesin presnya 1, muridnya 1 kelas, dan jumlahnya adalah 33. Nah, tahun keduanya mulai 2 kelas. Karena minat kepala yayasan itu presisnya insya Allah teknik mesin itu bagus. Tahun keduanya kepala yayasan dan kepala sekolah menambah 1 mesin. Jadi kita punya mesin bubut 3. Nah, tahun ketiganya itu tambah 3 kelas, tahun keempatnya tambah 4 kelas, dan meledaknya itu itu di tahun 2018 itu sampai 7 kelas. Jadi kalau 7 kelas itu satu angkatan jumlahnya 220, itu puncaknya. Nah, sehingga untuk tahun yang sekarang, tahun 2020-2021 kita membatasi untuk tahun sekarang jangan sampai 7 kelas, cuma sampai 5 kelas, karena memang tersedianya sarana dan prasarana cukup untuk itu, Pak. Kalau 7 kelas nggak bisa, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kelas 1 lagi, kalau Minggu masuk ya nggak bisa ya. Kita berharap anak-anak mandiri, Pak, mandiri, bisa berwirausaha, perkembangan tahun demi tahun, sehingga menjadi siswa yang siap terjun di industri. Di industri itu bukan di pabrik aja, mungkin di wirausaha juga termasuk juga terjun di industri. Penyiapan mental untuk anak-anak supaya siap dan mandiri di industri yang akan datang. Kita nggak tahu industri yang akan datang itu bentuknya seperti apa, tapi kita ngasih asumsi pada anak untuk mempunyai keterampilan yang bagus, mulai dari bubut, pres, ngelas, sampai di komputer kita ada. Sekolah Merdeka mudah-mudahan menjadi sekolah unggulan di KBP untuk tahun 2021 dan seterusnya. Mudah-mudahan sekolah unggulan ini kan sekolah yang jadikan panutan untuk sekolah-sekolah yang lain. Jadi harapan untuk sekolah Merdeka supaya dapat dipercaya di masyarakat. Ya, terima kasih. Kami sampaikan sekilas tentang jurusan teknik mesin di SMK Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.